Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Secara pengertian, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka hak asasi manusia adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan orang lain. Itu semua adalah demi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Jadi ketika hal tersebut sudah dijamin oleh negara, maka ciri-ciri pokok dan hakikat hak asasi manusia itu adalah apa? Yang pertama, HAM itu tidak diberikan, dibeli, atau diwarisi. Tapi HAM atau hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia itu berlaku secara universal terhadap semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, dan pandangan politik ataupun asal-usul sosial ataupun bangsa dari dia sendiri. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak boleh seorang pun yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Sehingga setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukuman yang tidak melindungi dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga semua hak asasi manusia setiap orang itu dijamin oleh negara. Kemudian dalam konteks hak asasi manusia, kita akan bicara bagaimana konteks pelanggaran HAM. Karena konteks pelanggaran HAM ini yang paling banyak terjadi di sebuah negara yang memang ada dan dalam prakteknya terjadi. Apa sih pelanggaran HAM itu? Adalah yang pertama, pelanggaran HAM itu adalah pengertiannya setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena kelalaian, secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi manusia sekelompok orang ataupun orang pribadi, maka adalah merupakan pelanggaran HAM. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga ketika terjadi pelanggaran HAM tetapi tidak ada proses peradilan yang adil, maka disitulah terjadi impunitas oleh negara sehingga hak-hak bagi korban harus dilakukan. Dalam konteks pelanggaran HAM, di situ ada dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu meliputi yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu apa? Kejahatan yang melibatkan dan dilakukan atas dasar adanya ras, suku, etnis, dan golongan tertentu. Jadi ada terjadi pembunuhan massal terhadap ras, etnis, dan golongan tertentu. Dan kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Pengertiannya adalah apa? Kejahatan kemanusiaan itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif terhadap orang atau sekelompok orang yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan mengakibatkan suatu kerugian yang nyata bagi kelompok orang tersebut. Dan terakhir adalah kejahatan perang atau kejahatan agresi. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana perang terjadi, tidak boleh ada penyerangan terhadap kelompok sipil ataupun fasilitas publik yang tidak berkaitan dengan perang. Dan yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan, yaitu semua kejahatan pelanggaran HAM yang tadi saya sebutkan selain dari kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Jadi disinilah yang kita lihat, misalnya ketika kita membatasi hak orang lain, maka itulah pelanggaran HAM ringan. Tetapi di sini dikelompokkan bahwa pelanggaran HAM ringan itu banyak macamnya, baik itu yang bersifat omission ataupun commission, atau sengaja ataupun tidak disengaja. Terakhir bahwa ini adalah tokoh HAM kita, almarhum Munir Said Tholib, yang salah satunya selalu melakukan cara dan upaya untuk agar korban-korban pelanggaran HAM berat itu bisa diproses dan diadili para pelakunya sehingga para korban menjadi memiliki hak dan dapat adanya suatu proses yang memang berkelanjutan. Tetapi Cak Munir dibunuh oleh oknum negara, dan disitulah bagaimana kasus pelanggaran HAM berat itu memang kita harus
lakukan penyelesaian. Dan itu komitmen negara, pemerintah untuk melaksanakan itu. Saya kira itu mungkin kalau kita bicara pelanggaran HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.